Saya Saras Dewi, saat ini saya sedang mendampingi para korban kekerasan seksual. Pemerkosaan adalah relasi seksual dengan unsur paksaan. Menurut saya, data statistik yang menunjukkan tingginya kekerasan seksual yang menimpa perempuan, khususnya juga anak, ini suatu fakta yang mencengangkan, fakta yang mengerikan, yang menunjukkan bahwa negara masih abai tentang pemerkosaan dan korban pemerkosaan. Tidak saja negara, tetapi masyarakat juga masih abai terhadap kasus kekerasan seksual itu sendiri. Untuk saya itu yang menjadi penanda penting belum ada perbaikan atau belum ada upaya untuk melawan tingginya kekerasan seksual. Untuk kasus pemerkosaan, saya rasa faktor utamanya adalah tidak dianggap beratnya suatu kejahatan pemerkosaan itu. Saya merasa harus ada penggarisbawahan bahwa kejahatan pemerkosaan adalah kejahatan luar biasa. Jadi siapapun pelakunya mendapatkan hukuman yang seharusnya keras dan mendapatkan penindakan dari negara secara keras, sehingga pemerkosaan atau kekerasan seksual tidak lagi menjadi kejahatan yang dianggap banal, hal yang biasa terjadi. Saya rasa itu yang menyebabkan para pelaku tidak ada efek jera. Jadi efek jera bisa terjadi kalau ada ketegasan mengenai pemerkosaan sebagai kejahatan luar biasa. Itu pertama. Kedua, justru data yang dimunculkan oleh Komnas Perempuan sesungguhnya adalah data yang terlapor. Jadi ada laporan yang menunjukkan data itu. Saya melihat masih banyak kejahatan kekerasan seksual yang tidak dilaporkan oleh korban karena keadaan atau lingkungannya tidak memungkinkan dia untuk melakukan pelaporan. Saya rasa juga korban ada stigma yang menempel pada korban bahwa kekerasan seksual itu seringkali justru masyarakat menyalahkan korbannya, yang semakin membuat dia terhempas, tidak mau melakukan pelaporan, kejahatannya berulang, kejahatannya menjadi suatu yang tersembunyi, terselubung. Jadi tidak pernah ada tindak lanjut yang dibuka secara umum. Jadi saya rasa kekerasan seksual dianggap serius, pemerkosaan dianggap serius oleh pemerintah, itu dapat paling tidak dapat mengurangi atau dapat memberikan efek jera pada pelaku. Harus ada perombakan pola pikir. Yang pertama dan paling mendasar bahwa pemerkosaan itu bukan salah korban, itu nomor satu. Yang kedua, tentunya hukum harus memberikan efek jera pada pelaku. Itu saya rasa dua hal yang paling urgent saat ini. Bagaimana dalam kasus-kasus kejahatan seperti kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak, masyarakat seharusnya berpihak pada korban, memberikan perlindungan pada korban, menguatkan korban untuk bisa bicara tentang penderitaannya, bukan justru menjadi pemerkosa dia untuk kedua kalinya gitu. Jadi masyarakat pola pikir paradigmanya harus berubah, yang sensitif dan berpihak pada korban.
Uh, semua penyidik maupun anggota kepolisian yang terlibat pertama harus punya wacana gender dan feminisme tentang tubuh, tentang bagaimana cara menanggulangi maupun berbicara dengan korban yang sudah memiliki trauma. Jadi kejahatan tidak terulang lagi ketika pada masa penyidikan. Jadi korban tidak disudutkan, tapi justru dikuatkan. Kita punya semacam keyakinan untuk korban bisa bersuara dan bisa bangkit sebagai penyintas. Jadi kepolisian harus mendidik satuan tugas itu untuk punya kepekaan yang berpihak pada korban. Dan untuk pelakunya, misalnya salah satunya adalah perkosaan yang menimpa anak-anak ya, seperti child molester itu. Saya rasa langkah baiknya bila kepolisian punya database, di mana database itu mencatat dan memperbaharui siapa saja yang sudah dipenjarakan, yang sudah dibebaskan, yang sempat dilaporkan, dan database itu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu siapa pelaku-pelaku pelecehan anak. Jadi kepolisian harus proaktif, justru ingin menangkap, justru ingin menghukum dan berpihak kepada korban dan mengejar pelaku dengan konsekuensi apapun. Siapapun pelakunya, tidak mengingat hanya pelakunya datang dari ekonomi kelas menengah ke bawah, tapi pelaku perkosaan juga banyak datang dari latar belakang strata kelas yang menengah ke atas. Polisi tidak boleh punya bias memandang itu. Jadi polisi harus tegas menangkap siapapun pelaku kekerasan seksual tersebut. Bagi kamu, korban-korban kekerasan seksual, kamu harus bangkit, harus percaya bahwa masa depan masih bisa diraih. Kalau butuh bantuan, butuh teman, hubungi Komnas Perempuan yang akan merujuk dan memberikan bantuan profesional. Bila tidak, berpeganglah pada keluarga maupun sahabat yang mau mendengarkan kamu, tapi yang paling penting adalah kejadian itu bukan salah korban, bukan salah perempuan itu adalah salah pelaku yang harus ditindak dan diberikan hukuman. Dan yang kedua, ya korban harus menjadi penyintas, harus bangkit.